Saya takut ketahuan, Pak. Jangan kenceng-kenceng. Plak, aku langsung terbangun dari lamunan setelah Sekar menepuk dahiku sedikit keras. Kerja, woi, kerja. Ish, ganggu aja orang lagi enak-enak ngelamun. Dengkusku sembari beranjak dari duduk. Pak, saya kebelet buang air. Kebelet pengen dinikahin sama bapak. Pak Erwin tersenyum tipis, kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Pak, jangan senyum. Kenapa? Tanyanya saat kedua bahu kami saling bersentuhan. Nanti aku mati. Pria tampan itu menaikkan sebelah alis. Mati? Iya, mati tenggelam ke dalam senyuman bapak. Aku nyengir kuda. Plak. Pak Erwin menepuk jidatku dengan selembar uang 100.000. Aku tersenyum puas. Lumayan buat beli skincare. Dasar bos culun, liriku sambil menenteng alat pel dan seember air. Aku melangkah menuju ke ruangan resepsionis untuk melanjutkan pekerjaanku. Zahra, aku langsung menoleh ke belakang setelah Pak Erwin yang hendak menaiki lift memanggil. Jangan lupa mandi, bau keringatmu gak enak. Sialan, aku langsung mencium keras seragam yang kukenakan. Pak Erwin terkekeh sebelum menghilang di telan lift. Aku menggeram. Awas kamu ya Pak, aku akan menaklukkan hatimu dan menguras semua hartamu. Saya takut ketahuan, Pak. Jangan kenceng-kenceng. Plak. Aku langsung terbangun dari lamunan setelah Sekar menepuk dahiku sedikit keras. Kerja, woi, kerja. Ish, ganggu aja orang lagi enak-enak ngelamun. Dengkusku sembari beranjak dari duduk. Kerjaan kamu tuh belum kelar-kelar, balasnya sewot. Bawel. Aku mulai menyapu debu-debu yang ada di lantai. Gajinya sama, aku doang yang capek. Sekar masih berceloteh menceramahiku dengan tubuh membelakangi. Nyerocos mulu Donald bebek. Awas aja, sekarang kita emang sama-sama babu. Tapi besok aku bakalan jadi bosmu. Halu, ejek Sekar. Hidup itu kurang enak gimana coba? Pengen sesuatu tinggal halu. Aku tersenyum masam, kemudian melanjutkan pekerjaan yang membosankan ini. Terdengar suara gemuruh dari luar ruangan yang kami bersihkan. Sekar menjerit saat tubuhnya ditabrak beberapa orang yang berlari sambil membawa map di tangannya. Tubuh kurus tegil itu terjerembab ke lantai, membuat tawaku langsung menyembur. Salah seorang pria berjas rapi yang menabrak Sekar berlalu begitu saja, menyusul teman-temannya. Setelah sebelumnya berkata, "Sorry, kami buru-buru." Sekar tampak mengadu kesakitan sambil memegangi kakinya karena tidak tega. Akhirnya aku mendekat sambil tergigit. Ingin membantu ia berdiri, Sekar masih menunduk saat aku mengulurkan tangan. Sampai beberapa detik kemudian, dia akhirnya menongak sambil menyibak rambut yang menutupi wajahnya. Santai aja keles, aku gak cengeng kayak kamu. Aku terkejut melihat bibirnya yang tersenyum sinis. Kenapa? Terus kenapa tadi pura-pura kesakitan? Caper, tanyaku ketus. Cielah, kasihan, gak ada yang peduli. Bacot, kalau aku yang jatuh mah pasti ditolongin sama mereka. Berhubung kamu yang jatuh, mereka males. Anggap aja tikus got yang keinjek. Udahlah, gak perlu ditolong. Aku tertawa.
Sekar kembali mengadu lagi, membuat tawaku terhenti. Bingung, kenapa perempuan berhidung pesek itu kembali berakting. Sorot mataku beralih ke arah bayangan pria yang melangkah mendekat. Derap langkah sepatu pantofelnya berbunyi saat menapak lantai. Aduh, sakit, Pak. Sekar semakin meringis kesakitan. Aku memutar bola mata malas, melihat drama yang dilakukan oleh Sekar. Kamu kenapa? Tanya Pak Erwin dengan nada dingin. Tolong Pak, kaki saya terkilir, keluh Sekar. Mulutku menganga lebar, melihat pria tampan berhidung bangir itu membantu Sekar berdiri, kemudian memapahnya untuk duduk di kursi panjang yang tersedia di sudut ruangan. Kedua tanganku terkepal. Pintar juga modus si Sekar. Kakinya pura-pura pincang saat dipapah oleh Pak Erwin. Kok bisa begini? Tanyanya dengan suara berat. Ditabak gerombolan anak muda yang bawa map, Pak. Oh, yang tadi. Mereka mau melamar pekerjaan, jawab Pak Erwin. Aku bergidik jijik melihat wajah Sekar yang pura-pura memelas. Sadar diri, sadar bentuk dikit napa. Ting, terlintas sebuah ide brilian di kepala. Aduh, Pak, tolong, kaki saya kejepit, sakit. Aku menjatuhkan badan hingga terduduk di lantai. Ya ampun, sakit banget. Tolong, Pak. Aku pura-pura meringis kesakitan. Pak Erwin menoleh, kemudian melangkah mendekat. Aku sempat melirik Sekar yang menghunuskan tatapan tajam. Pak Erwin berjongkok di depanku, hingga aroma parfum yang memabukkan melumpuhkan indera penciumanku. Kenapa? Tanya pria tampan berkulit putih itu. Desir-desir aneh langsung menjalar ke seluruh tubuh. Suara bas Pak Erwin berdenging di telingaku. Sakit, Pak. Aku memijat kaki. Apanya? Hatiku. Pak Erwin menaikkan sebelah alis. Karena Bapak dekat-dekat sama Sekar, liriku, sambil melirik ke arah Sekar yang terlihat gregetan. Bagaikan laut sama air comberan. Kalian gak pantas bersatu. Pak Erwin menyungging seulas senyum. Matanya sampai menyipit seperti bulan sabit. Manis sekali. Tak cium mau. Aku terbelalak sambil menelan ludah dengan susah payah. Hanya bisa manggut-manggut dengan wajah pasrah. Rela diapa-apain pokoknya. Mataku terpejam seiring dengan detak jantung yang berdebar ketika wajah tampan itu mulai mendekat. Pak Erwin, sudah saya bilang berkali-kali, Anda tidak pantas berinteraksi dengan office girl seperti mereka. Tolong jaga image dan wibawa Anda. Kami semua langsung menoleh ke sumber suara, menatap seorang perempuan yang mengenakan pakaian formal. Bu Dona, sekretaris Pak Erwin. Pak Erwin beranjak sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Saya berhak ramah dengan siapapun orang yang bekerja di kantor saya. Tapi seorang office girl tidak layak bagi Bapak kasih perhatian lebih. Bu Dona melipat kedua tangan di depan dada sambil menatapku nyalang. Kalau memberi perhatian kepadamu, nanti dimarahi suamimu. Lebih baik saya mengakrabi mereka yang masih gadis. Pak Erwin tersenyum. Somplak emang nih bos. Pipi Bu Dona tampak bersemu merah. Gak apa-apa. Kalau Pak Erwin mau ngasih perhatian sama saya, bisa diatur. Ekspresi Bu Dona berubah manja.
persis seperti wanita penggoda. Perempuan berkacamata yang rambutnya dikuncir ekor kuda itu melangkah mendekat, menggandeng tangan Pak Erwin begitu saja, kemudian mengajaknya memasuki lift. Ku dengar samar-samar bisikan lirih dari Bu Dona. Saya juga butuh pelayan, Pak. Suami saya tidak bisa. Aku menepuk jidat setelah dua orang penting itu hilang dari pandangan. Ini perusahaan apa sih? Kok bos sama karyawannya gila semua? Kamu cari informasi ke Pak Erwin itu udah nikah apa belum? Tanyaku sambil melahap nasi bungkus yang diberikan oleh kepala kebersihan. Kamu tanya sana sama Bu Dona atau sama karyawan lain yang dekat sama Pak Erwin. Malu aku tanya-tanya soal pimpinan perusahaan. Enak aja. Harga diri office boy moy. Harga diri. Bener juga. Office girl juga harus menjaga kewibawaan di depan atasan. Imbu Sekar. Aku manggut-manggut. Kayaknya Pak Erwin belum nikah deh, sahut Sekar di tengah-tengah kunyahannya. Kalau udah nikah, mana berani dia nempel-nempel ke karyawannya. Aku menekuk botol minuman setelah menelan bulat-bulat makanan yang kusuapkan. Pak Erwin itu ganteng, siapapun pasti mau sama dia. Sayangnya, ucapanku terhenti. Suka meresahkan. Sekar mengangguk. Sama cewek mana aja suka nempel. Istri orang juga dia embat. Jangan-jangan dia kebelet nikah tapi belum punya pasangan. Kalau emang iya, bukan kita juga kali yang jadi kandidatnya, jawabku sambil bersendawa. Kemudian meremas-remas bungkus nasi yang sudah kosong. Kenapa? Beda kasta. Orang terhormat kayak kita gak pantas buat Pak Erwin. Office girl gitu loh, profesi paling terhormat di perusahaan ini, ucapku penuh penekanan. Sedikit kesal. Kenapa harus terlahir sebagai office girl? Tidak ada yang lebih mulia di mata Tuhan selain iman dan takwa. Ceklek. Ada yang membuka pintu gudang tempat kami biasa makan siang. Tolong buatkan kopi buat Pak Erwin. Aku langsung terlonjak girang. Siap, Pak. Segerakan, ujarnya, kemudian melangkah pergi. Sekar ikut beranjak. Gantian aku dong, masa kamu terus? Yalah, bukan rezekimu. Haha, aku tertawa saat hendak melangkah keluar. Sekar menahan tanganku agar tidak pergi. Pokoknya gantian aku. Enggak, mata Sekar tampak melotot. Tak cabik-cabik ginjalmu kalau nggak nurut. Bodoh. Kami berdua saling berebut untuk lebih dulu keluar dari gudang. Sekar menarik kaosku hingga mundur ke belakang. Aku gantian menarik rambutnya hingga dia meringis kesakitan. Merasa mendapat kesempatan, aku langsung keluar dan mengunci Sekar di dalam gudang. Kurang ajar kamu, Zahra. Kopinya, Pak, ucapku sambil menunduk. Setelah sampai di ruangan Pak Erwin, Darus itu tidaknya yang masih fokus bermain game online pada ponselnya, bersender pada kursi busa dengan kedua kaki yang naik ke atas meja. Ini CEO kok nggak ada serius-serius kerja sih, malah main game. Untung ganteng. Begitulah kalau anak orang kaya. Nggak perlu pinter-pinter, lulus kuliah langsung meneruskan perusahaan papa.
Aku tebak Pak Erwin berangkat ke kantor cuma untuk formalitas. Semua pekerjaannya mungkin sudah dihandle oleh orang kepercayaan ayahnya. Atau mungkin dia berangkat ke kantor niatnya cuma biar nggak disebut pengangguran sama tetangga-tetangganya. Kelihatan banget kalau dia maniak game sama seperti anak-anak muda pengangguran zaman sekarang. "Kenapa masih di situ?" tanyanya sambil melirik ke arahku sekilas. Aku menunduk sambil meremas-remas ujung kaosku. "Bapak nggak pengen lihat wajah saya." "Kenapa?" "Biar jatuh cinta." Aku nyengir kuda. Pak Erwin menggoyang-goyangkan sepatunya. "Ini sepatuku dari tadi udah ngeliatin wajahmu." Anjrot. Aku mengumpat dalam hati. Dasar bos somplak.